Asal bicara kamu ya. Kamu nuduh saya. Kalau Mama nggak ngerasa salah, kenapa Mama semarah ini? Kenapa Mama tersinggung? Oh, jangan-jangan benar. Benar kecurigaan aku kalau Mama ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu. Jaga bicara kamu ya. Dan jangan jadi menantu yang berak. Paham kamu? Semuanya terlalu kebetulan, Ma. Kecelakaan itu dan keberadaan Arshila di Malang. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ini Mbak, Mas. Mas yang saya titipin kan? Iya betul Mbak. Makasih ya, udah jagain barang saya. Ya, sama. Misi. Aina, kamu kenapa jadi diem begini? Apa udah terjadi sesuatu? Aina, Enggak kok. Enggak ada apa-apa, Mas. Perasaan kamu aja. Kamu katanya mau ngomong sesuatu sama aku, Mas. Kemarin sebelum kecelakaan pas dinner mau bahas apa, Mas? nanti kita bahas di Jakarta aja ya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Oke. Tristan. Maaf Pak, saya baru selesai meeting. Udah nunggu lama ya Pak? It's okay, man. Ya udah Pak, kita langsung ke ruang meeting ya. Ayo. Ini kesempatan gue untuk cari tahu lebih dalam dia sebenarnya siapa. Pak, mari Pak. Mari. Mana ya Pak Hasan? Bu Ayuna, Pak Rafka, Pak, San. semua barang-barang Bu Ayuna dan Pak Rafka insya Allah aman, Pak. Sudah saya masukkan dalam koper. makasih banyak ya Pak. Bapak banyak sekali membantu kita selama di Malang. Sudah kewajiban kami, Bu. Oh ya, Pak Rafka sekarang bagaimana keadaannya? Ya, saya sudah baikan. Sekali lagi kita minta maaf ya atas musibah yang sudah terjadi. Jadi ngerepotin Pak Hasan. Nggak apa-apa, Pak Rafka. Semoga Pak Rafka cepat sembuh seperti sedia kala ya, Pak ya. Saya justru mau minta maaf kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan untuk Bu Ayuna dan Pak Rafka. Oh enggak sama sekali. Kita justru puas banget sama pelayanan dari tim Pak Hasan. Nanti gantian aja kalau ke Jakarta, jangan segan-segan untuk kabarin kita. Kita jemput Pak Hasan. Siap, Bu, siap, Bu. Oh iya Pak Hasan, untuk perbaikan mobil yang kita pakai, nanti bilnya dikirim ke Bu Ayun aja. Nanti kita selesaikan semuanya. Ya. Baik, Pak. Oh ya, Pak Rafka, Bu Ayuna. Saat kami masukkan mobil ke bengkel, ditemukan beberapa tusukan paku di ban mobil, Pak. Sepertinya memang ada faktor kesengajaan untuk sabotase pada mobil yang dipakai Pak Rafka.
Maaf Pak, anak dan menantu saya mobilnya disabotase. Arsila? Itu pasti perbuatan Arsila. Rafka, kita harus selidiki kasus ini sampai tuntas. Ini nggak main-main loh. Nyawa kamu dan Ayuna yang menjadi taruhannya. Bapak tenang aja Pak. Saya berjanji saya akan cek CCTV hotel. Nanti jika diketemukan bukti rekaman CCTV yang mencurigakan, saya akan segera kirim ke Pak Rafka. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak ya. Bu. Terima kasih ya sekali lagi Pak Hasan. Sama-sama Pak. Mari Pak. Terima kasih. Sabotase lagi. Ini siapa yang mau menyerahkan aku sama Ayuna? Siapapun yang ada di balik semua ini, Rafka. Kalau sampai orang yang ketangkep, Papa sendiri yang akan menghukum dia. Pak, Mama izin ke toilet bentar ya. Ya. Mama titip koper. Kenapa Mama terlihat aneh banget gitu? Kok aku jadi penasaran ya? Pak, Mas, Ayuna juga ke toilet dulu sebentar ya. Semoga aja Arsila bertindak cerdas dan tidak meninggalkan CCTV. Kalau sampai CCTV itu ditemukan Mas Dharma dan juga Rafka, dan mereka menyadari kalau itu adalah perbuatan Arsila, bisa gawat. Aduh, pusing kepala aku mikirinnya. Arsila. Aku punya feeling kalau si Arsila ini punya niat jahat sama kamu. Dia punya niat buruk sama kamu dan karena aku mikir kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak ada maksud buruk apa-apa. Kenapa setiap kali aku ketemu dia selalu kabur? Kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak akan kabur. Jadi maksud aku, kamu harus hati-hati sama dia. Kenapa kamu ngeliatin saya kayak gitu? Mau apa? Mau cari masalah kamu sama saya? Enggak. Aku nggak mau cari masalah sama Mama. Aku cuma pengen tahu sesuatu. Mau cari tahu apa kan? Aku cuma pengen tahu kenapa tadi Mama kelihatannya gelisah banget. Pas Pak Hasan bilang ada yang sabotase mobil kita. Atau jangan-jangan kecelakaan yang aku dan Mas Rafka alamin itu ada sangkut pautnya sama Mama. Jangan asal bicara kamu ya. Kamu nuduh saya. Kalau Mama nggak ngerasa salah, kenapa Mama semarah ini? Kenapa Mama tersinggung? Jangan-jangan benar kecurigaan aku kalau Mama ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu. Jaga bicara kamu ya. Dan jangan jadi menantu yang durhaka. Paham kamu? Semuanya terlalu
terlalu kebetulan, Ma. Kecelakaan itu dan keberadaan Arshila di Malang. Arshila itu PA-nya Mama kan? Kok seperti ada yang mengutus Arshila untuk datang ke Malang untuk mencelakai aku dan Mas Rafka. Dari mana Ayuna tahu tentang Arshila? Arshila datang menjenguk Mas Rafka. Arshila bahkan udah tahu kamarnya Mas Rafka sebelum aku kasih tahu siapapun. Arshila, ya ampun ngapain kamu jenguk Rafka? Rafki, kamu baik-baik aja kan sayang? Kenapa, Ma? Kok diem? Kamu dengar ya, Arshila itu bisa ada di Malang karena ada meeting penting dengan klien. Jadi kamu gak usah GR dengan keberadaan Arshila di Malang. Karena keberadaan Arshila itu tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan kamu dan juga Rafka. Bisa pas banget ya. Kayaknya Ayuna curiga deh sama aku. Ini semua tuh gara-gara Arshila. Awas aja dia. Kalau aku sudah sampai Jakarta, lihat aja kamu.